Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Reza Ranimpias, NPM 19411188. Kali ini saya akan menjelaskan kembali materi tentang manajemen resiko operasional. Dari resiko operasional itu sendiri adalah akibat ketidakcukupan dan atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, atau adanya kejadian-kejadian eksternal yang mempengaruhi operasional perusahaan. Tujuan utama dari manajemen risiko operasional adalah untuk meminimalkan kemungkinan dampak negatif dari tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan kejadian-kejadian eksternal. Risiko yang berkaitan dengan kegagalan proses atau produk internal organisasi, contohnya seperti risiko yang diakibatkan kurang lengkapnya dokumentasi, kesalahan transaksi, pengawasan yang kurang memadai, pelaporan yang kurang memadai sehingga kepatuhan terhadap peraturan internal dan eksternal tidak terpenuhi. Selanjutnya, risiko kegagalan mengelola manusia atau karyawan. Karyawan adalah aset penting bagi perusahaan, namun juga menjadi sumber risiko operasional, baik dilakukan secara sengaja maupun tidak sengaja. Contoh yang tidak disengaja misalnya kesalahan trading di bank UBS Warburg yang disengaja misalnya penggelapan kas perusahaan yang melibatkan karyawan internal. Hal ini mencakup semua elemen organisasi seperti sistem pengawasan, produk operasional, kualifikasi karyawan yang kurang moral yang tidak baik. Untuk itu, resiko manusia mengharuskan perusahaan mempunyai karyawan yang memiliki kualifikasi, pengalaman, dan integritas yang diperlukan. Risiko sistem. Sistem teknologi memberikan kontribusi yang signifikan bagi perusahaan, namun juga bisa menjadi sumber risiko baru. Jika perusahaan bergantung pada sistem komputer, maka akan semakin tinggi risiko yang berkaitan dengan kerusakan komputer, seperti kerusakan data, kerusakan program, sistem keamanan yang kurang baik, penggunaan teknologi yang belum teruji, dan terlalu mengandalkan model tertentu untuk keputusan bisnis. Selanjutnya adalah risiko eksternal. Risiko eksternal merupakan kejadian yang bersumber dari luar organisasi dan dari luar pengendalian organisasi. Contohnya seperti perampokan dan bencana alam. Ini adalah sumber-sumber risiko operasional. Yang pertama adalah karakteristik dan kompleksitas bisnis, seperti skala usaha dan struktur organisasi perusahaan, kompleksitas proses bisnis dan keragaman produk atau jasa, corporate action dan pengembangan bisnis baru, dan pengalih-dayaan. Seperti tingginya kompleksitas bisnis dan tingkat keragaman produk perusahaan akan menimbulkan kerumitan dan variasi proses kerja, baik secara manual ataupun automasi, sehingga berpotensi menimbulkan terjadinya gangguan atau kerugian operasional. Yang kedua adalah sumber daya manusia. Yang menyebabkan adalah penerapan manajemen sumber daya manusia dan kegagalan karena faktor manusia. Seperti manajemen sumber daya manusia yang tidak efektif dapat mengakibatkan potensi timbulnya gangguan kerugian operasional perusahaan. Yang ketiga adalah teknologi informasi dan infrastruktur pendukung. Kompleksitas teknologi informasi perubahan sistem, kerentanan sistem TI terhadap ancaman dan serangan TI, maturity sistem TI, kegagalan sistem, keandalan infrastruktur pendukung, kecurangan internal, kecurangan eksternal. Seperti teknologi informasi yang sudah tidak memadai atau pengelolaan yang tidak efektif dan efisien dapat menyebabkan timbulnya kerugian perusahaan. Yang keempat adalah kecurangan baik dari eksternal maupun internal. Penilaian kecurangan dilakukan terhadap frekuensi atau perwujudan kecurangan yang terjadi pada periode penilaian sebelumnya, termasuk potensi kecurangan dapat timbul dari kelemahan pada aspek bisnis,
SDM, teknologi informasi, dan kejadian eksternal. Dan yang terakhir adalah kejadian eksternal. Frekuensi dan perwujudan kejadian eksternal yang berdampak terhadap kegiatan operasional perusahaan. Yang menyebabkan kejadian eksternal itu misalnya terorisme, kriminalitas, bencana alam lokasi, dan kondisi geografis perusahaan. Ini adalah resiko pengukuran operasional. Yang pertama adalah risk control self-assessment, yaitu perangkat untuk melakukan penilaian diri sendiri atas resiko dan kontrol yang ada di unit kerja. Yang kedua adalah loss event database, yaitu perangkat yang digunakan untuk mencatat data kejadian atau kerugian yang disebabkan oleh resiko operasional. Yang ketiga adalah key risk indicator, yaitu perangkat untuk mengidentifikasi potensi resiko kritikal dengan memonitor indikator yang berfungsi sebagai sinyal peringatan awal sebelum resiko tersebut terjadi. Manfaat manajemen risiko bagi perusahaan yang pertama adalah manajemen risiko bisa mencegah kegagalan sehingga peningkatan laba bisa dilakukan atau setidaknya kerugian perusahaan tidak terlalu besar. Yang kedua adalah manajemen risiko bisa dilindungi perusahaan dari risiko murni karena kreditor pelanggan dan pemasok lebih menyukai perusahaan yang terlindungi mungkin dengan asuransi tertentu sehingga secara tidak langsung akan meningkatkan public image. Yang ketiga adalah manajemen risiko bisa memberikan informasi dan perspektif kepada pihak manajemen perusahaan tentang profil risiko serta perubahan yang mendasar tentang produk, pasar, lingkungan bisnis, dan perubahan lainnya yang diperlukan dalam proses manajemen risiko. Selanjutnya adalah manajemen risiko bisa membuat cadangan yang memadai untuk mengantisipasi risiko yang terukur sehingga potensi kerugian yang relatif lebih besar bisa dihindari. Dan yang terakhir adalah manajemen risiko bisa menghitung dan mengukur besarnya risk exposure dan menetapkan alokasi sumber-sumber dana sekaligus limit risiko yang tepat. Sekian penjelasan dari saya mengenai materi manajemen risiko operasional. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.